Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya Adila Hriatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Harga emas di sejumlah toko emas Kota Langsa terus meroket hingga mencapai 7 juta rupiah per mayam. Pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak pada usaha budidaya ikan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk beli generator. Gerakan Gemar Bahasa Arab dirancang dengan berbagai metode menarik untuk menarik minat generasi muda belajar bahasa Arab. Harga emas di sejumlah kota Langsa kembali naik tajam. Emas kadar 99,5% saat ini Rp7.150.000 per mayam atau setara 3,3 gram. Bahkan kenaikan harga emas ini merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2025. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diduga merupakan salah satu faktor harga emas meroket. Meski harga terus naik, warga masih bertransaksi secara normal. Warga membeli untuk investasi, namun tak sedikit pula yang menjualnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah seorang warga Langsa menjual emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus memanfaatkan kesempatan saat harga emas sedang tinggi. Pas sekalipun emasnya lagi mahal, memang lagi perlu duit pun kan, makanya kita jual, enggak. Pas lagi perlu duit, Sementara itu, pedagang memperkirakan harga emas masih berpeluang naik dalam waktu dekat, tergantung kondisi pasar global dan nilai tukar rupiah. Kenaikan sudah terjadi beberapa hari yang lalu, cuman ini adalah harga yang paling tertinggi. Sebagian warga memilih menunggu sambil menanti perkembangan pasar dengan berbagai pertimbangan. Jika sudah normal, mereka kembali berinvestasi dengan membeli dan menyimpan emas. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Situasi memanas di lokasi tambang emas PT Megalanik Garuda Kencana atau MGK di Desa Gleng, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan tim Pansus DPRK bersama perwakilan Dinas ESDM Aceh dan Balai Wilayah Sungai mendadak berujung ricuh saat warga yang mengaku bagian dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Kerungwoila atau AMPKW melakukan aksi pelemparan batu ke arah kapal pengeruk emas Rabu kemarin. Insiden terjadi saat ratusan warga sudah berkumpul di sekitar area tambang untuk menyatakan penolakan dan mendesak DPRK mencabut izin usaha PT MGK yang dituding telah merusak lingkungan, menyebabkan abrasi sungai dan mengancam perkebunan warga. Namun penolakan tersebut berujung anarkis saat sejumlah anak-anak dan remaja turut melempari kapal perusahaan, mengakibatkan seorang pekerja mengalami luka serius di bagian kaki akibat terkena batu dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh. Direktur Utama PT MGK, Tengku Miswar, menyesalkan insiden tersebut dan menegaskan perusahaan telah memiliki izin usaha pertambangan atau IUP sejak tahun 2012 hingga 2032, serta rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB untuk periode 2025 sampai 2027. PT MGK berencana menempuh jalur hukum dan melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian. 6 orang pekerja asing, waktu dilempar itu semua mereka ada di dalam kapal. Nah, batu-batu yang dilempar itu ada yang kena dinding, ada yang kena atap, dan juga ada yang masuk ke dalam. Kalau kita lihat itu adalah hal yang sangat disayangkan karena para koordinator demo itu sendiri juga disaksikan oleh Pansus DPRK Aceh Barat. Nah, itu yang kita sayangkan.
kita dari pihak Manggalanik insya Allah akan melakukan dan mengambil langkah hukum dan melaporkan pihak yang terlibat. Sementara itu, Koordinator AMPKW Dwi Abdullah membantah telah menginisiasi aksi anarkis. Pihaknya mengaku hanya mengikuti arahan tim pansus untuk meninjau lokasi dan tidak bisa membendung emosi warga yang merasa dirugikan oleh kegiatan tambang. Seperti yang kita lihat hari ini, mungkin kawan-kawan sudah menyaksikan sendiri, masyarakat ini sulit kita bendung. Kenapa? Karena masyarakat ini kan dirugikan. Tanahnya terkena abrasi, kebun sawitnya rusak, segala macam yang ada di pinggir-pinggir sungai. Ini kan masyarakat mengalami kerugian, sehingga kita sulit untuk membendung masyarakat. Dan kami pun dari AMPKW tidak pernah menginisiasi atau mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Semua pihak diharapkan dapat menempuh jalur dialog dan hukum secara arif agar polemik tambang ini dapat disampaikan dan diselesaikan tanpa kekerasan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Tindakan Gubernur Sumatera Utara, Sumut Bobi Nasution berdampak pada kinerja ASN di Aceh. Dinas Pendapatan Daerah Aceh terus berupaya meraih pemasukan dari pajak kendaraan bermotor untuk kas daerah. Kantor Samsat Aceh Besar, salah satu pusat layanan yang terus bergerak. Mutasi STNK kendaraan ke plat polisi Aceh mampu meraup pendapatan hingga 500 juta rupiah per September 2025. Proses pemindahan data registrasi kendaraan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari 325 unit kendaraan yang dimutasi, Samsat Aceh Besar mendapat pemasukan Rp555.782.700. Jumlah ini meningkat 3,8% dibanding periode yang sama tahun 2024 lalu. Nah, dengan mutasi ke wilayah Aceh Besar, kendaraannya menjadi bernomor plat BL. Dengan bernomor plat BL, tentu membayar pajak di wilayah Aceh Besar atau wilayah Aceh. Penerimaan dari pajak atas kendaraan bermotor ini di samping penerimaan PAD pemerintah provinsi, juga sebagiannya berupa option pajak atas kendaraan motor diberikan langsung setiap hari kepada pemerintah kabupaten kota sebagai PAD-nya guna dibelanjakan untuk program kegiatan pembangunannya. Sejumlah upaya terus dilakukan kantor Samsat Aceh Besar dalam meningkatkan sumber penerimaan pajak kendaraan. Tak hanya menambah hari layanan, tapi juga melayani pemberian insentif berupa pengurangan pokok pajak kendaraan sebesar 50% dan penghapusan denda hingga 100% bagi para difabel yang memenuhi syarat. Dari Aceh Besar, Tim Liputan melaporkan. Gangguan pasokan arus listrik yang terjadi beberapa waktu lalu membuat pembudidaya ikan kelabakan. Mereka harus menyiapkan mesin generator untuk mengantisipasi pemadaman listrik mendadak yang berakibat matinya ikan. Warga Gampong atau Geci Komplek, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh, terpaksa menyiagakan genset untuk memasok oksigen. Pasokan oksigen untuk mengantisipasi kematian ikan seperti yang terjadi pada tahun lalu. Terhentinya pasokan listrik untuk mengalirkan oksigen ke bioflok menyebabkan pembudidaya merugi. Karenanya, kelompok budidaya ikan terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan memasang genset agar pasokan oksigen tetap lancar. Tahun lalu itu pernah gagal kami dalam membudidaya ikan bawal, diakibatkan oleh pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sehingga ikan bawal yang di dalam satu kolam itu jumlahnya 500-an kekurangan oksigen dan mengalami kematian bertahap, seluruhnya mati. Sehingga kalau untuk kedepannya ini kami berinisiatif dan mencari alternatif lain dengan mempersiapkan perangkat-perangkat tambahan seperti genset. Namun demikian, dengan kami mempersiapkan itu kami membutuhkan banyak biaya. Matinya ribuan ikan akibat padamnya arus listrik ini kini viral di berbagai media sosial di Aceh.
Kondisi ini mendapatkan beragam komentar dari warganet. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.